السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita berkumpul di masjid yang mulia ini dengan niat untuk bersama-sama meraih pahala dari sisi Allah SWT dengan mempelajari bersama sebagian dari kitab para ulama yang penuh dengan faedah yang kita masih menukilkan dari kitab Kifayah Al-Muta'abbid yang disyarah oleh Fadil Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Dan pembahasan sore ini kita akan membacakan sebuah hadis yang sangat besar, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang dikeluarkan oleh dua imam ahli hadis, yakni Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah bersabda, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang Allah menaungi mereka dalam naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Al-Imam Al-Adil, Rasulullah SAW memulai dari Al-Imam Al-Adil, yaitu imam atau pemimpin yang adil. Wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Kemudian yang kedua, seorang pemuda yang ia tumbuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Selanjutnya yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya selalu terikat dalam masjid-masjid, yakni hatinya senantiasa bergantung kepada masjid. Wa rajulani tahabba fillahi ta'ala ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Selanjutnya dua orang laki-laki yang keduanya saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian warajul ta'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita, diajak untuk melakukan perbuatan yang terlarang oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan. Faqala, lalu dia berkata, inni akhafu Allah ta'ala. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Ta'ala. Laki-laki yang
demikian ini yang nanti akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Selanjutnya warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang ia bersedekah kemudian ia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya atau kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Rasulullah memberikan gambaran di mana orang ini ikhlas dalam bersedekah sampai seolah-olah tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha ta'ala khaliyan. Seorang laki-laki yang ia berzikir kepada Allah SWT dalam keadaan sendirian. Fafadat ainahu, lalu mengalirlah kedua matanya, yakni menangis. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang agung ini disyarah oleh Fadilatul Syekh. Hadal hadis hadis sab'ah alladzina yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Hadis ini adalah hadis 7 kelompok, yakni orang-orang yang Allah naungi mereka dalam naungannya yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Dan para ulama menyebutkan dalam penjelasan berdasarkan riwayat yang lainnya yang dimaksud adalah naungan arsy Allah SWT. Ja'alana Allah ajma'in minhum bimanhi wa karam. Kemudian Fadilatul Syekh berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk dari 7 kelompok ini dengan anugerah dan kemuliaannya. Hadisun azimun mubarakun. Hadis yang kita baca ini, 7 kelompok yang Allah naungi ini adalah hadis yang azim, hadis yang sangat agung dan hadis yang melimpah dengan keberkahan, yakni kebaikan. Fihi hasan al-hadhi khisalil azim. Jadi di dalam hadis ini ada perintah atau motivasi agar kita memiliki beberapa sifat yang disebutkan dalam hadis ini. Wal awsaf al-mubarakah al-mujibah lil-zilal yaumil qiyamah. Dan hadis ini memberikan motivasi bagi kita selain untuk menghiasi dengan perkara-perkara yang sangat agung, begitu pula sifat-sifat yang berkah, yakni yang mendatangkan kebaikan-kebaikan yang mengharuskan orang yang berhias dengan sifat itu akan mendapatkan naungan Allah SWT pada hari kiamat. وعندما يستحضر المسلم ذلك الموقف العظيم يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون كيدا ميل. Ketika setiap muslim menghadirkan mauqif, yakni tempat di mana kita dikumpulkan oleh Allah SWT setelah kita dibangkitkan dari kubur, ya, atau disebut dengan mahsyar, tempat manusia digiring dikumpulkan. Yauma tadnu syamsu min ru'usil khalaiq. Di hari itu matahari didekatkan di atas seluruh kepala makhluk. Hatta takuna kitamil, sampai jaraknya seukuran 1 mil, yakni dekat. Ya. Ini menunjukkan bagaimana ngerinya kondisi di hari itu. Wala thamata ahjarun fi dzalika al-yawm wal amkinatun yustadhallu biha ila dzaka zil al-azim al-mushar ilaihi fi hadha al-hadith alladhi yadhilluhu Allah fihi awliya al-muttaqin. Selain di sana tidak ada pepohonan, tidak ada pula tempat-tempat yang dimana seseorang bisa berteduh, ya, kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang Allah naungi dengannya para walinya yang bertakwa. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika beliau menjelaskan tentang siapakah auliya Allah. Beliau mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah orang yang memiliki dua sifat, yaitu beriman kepada Allah dan bertakwa. Takwa yang dimaksud imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi. Jadi menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Ini adalah wali Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah para wali Allah, mereka tidak memiliki khauf, yakni takut. Ya, di hadapan Allah SWT, Allah memberikan kepada mereka keamanan yang sempurna. Tidak ada rasa takut. Di mana di hari itu seluruh makhluk takut. Wa yahzanun, dan mereka tidak sedih terhadap apa yang telah luput darinya dari urusan-urusan kedunia. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan siapakah mereka itu, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa saja yang dia beriman dan bertakwa, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi, maka dia adalah wali Allah. Dia adalah wali Allah. Dan Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya sebesar-besar karamah para wali adalah istiqomah di dalam agama. Ketika orang diberikan taufik untuk istiqomah di atas akidah yang lurus, di atas sunnah Nabi SAW, jadi ittiba, mengikuti sunnah Nabi, maka ini adalah karamah terbesar. Dan begitu pula kadar di mana seseorang akan selamat melalui sirat yang dibentangkan di atas jahanam, yang disifati dalam hadis dengan sifat-sifat yang menakutkan. Ya, adaku minasy'ar, dalam satu keterangan, lebih tipis daripada rambut, atau ahadu minasif, lebih tajam daripada pedang. Ya, tentunya tidak akan selamat kecuali dengan keimanan dan amal kesalehannya. Rasulullah menyebutkan beberapa kelompok yang bisa selamat. Nah, kata para ulama, selamatnya seseorang di atas sirat itu sesuai dengan bagaimana istiqomahnya di atas sirat ketika di dunia. Jadi ada dua sirat, sirat secara maknawi dan sirat secara hissi, yang dikatakan Syekh Fauzan Hafizahullah. Sirat secara maknawi yang dimaksud adalah al-Islam. Yang dimaksud dengan sirat secara maknawi adalah al-Islam. Ketika orang istiqomah di atas Islam, maka dia akan tetap kakinya di atas sirat secara hissi yang kita akan saksikan nanti di yaumul qiyamah. فإذا استحضر المسلم ذلك الموقف العظيم تحركت نفسه لمعرفة هذه الخصال الموجبة للزلال. Ketika seorang muslim menghadirkan mauqif di mana dia akan berdiri di hadapan Allah SWT dalam kondisi yang sangat menakutkan itu, maka dia akan terdorong atau bergerak jiwanya untuk mengetahui perkara-perkara yang haruskan ia untuk mendapatkan naungan Allah SWT. Ya. Berkata Syekh Shalih Fauzan dalam Syarh Arba'in Nawawiyah, beliau mengatakan keimanan kepada yaumul qiyamah itu tidak sebatas mempercayai, meyakini adanya hari kiamat, tidak. Bukan itu yang dimaksud oleh syariat. Tetapi keimanan kepada yaumul qiyamah menuntut padanya amal. Ketika orang mengimani hari kiamat, dia akan berdiri di depan Allah SWT, maka mengharuskan dia untuk mempersiapkan di hari itu. Ini yang dimaksud dengan iman kepada hari kiamat. Maka seorang muslim adalah dia juga menghadirkan kondisi hari itu agar ia terdorong untuk mengetahui perkara-perkara yang mengharuskan ia untuk mendapatkan naungan Allah SWT. Wa tahalli biha tama'an ayyahdha fi dzalika al-yawm bi ayyakuna min ha'ula'i allazina yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Dan agar setiap muslim itu dia menghiasi dirinya dengan perkara-perkara yang disebut dalam hadis, di mana seseorang akan mendapatkan
naungan Allah SWT, dengan harapan agar ia mendapatkan bagian dari naungan itu pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Kemudian Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan adad, yakni jumlahnya atau bilangannya sab'ah, ada 7. Ya. Kemudian beliau Hafizahullah Ta'ala menyebutkan bahwasanya tidak hanya 7 kelompok saja, akan tetapi di sana ada beberapa kelompok yang lainnya. Akan tetapi Rasulullah SAW hadis ini menyebutkan 7 kelompok agar kita menghafalnya dan mengupayakan agar kita memiliki karakter-karakter tadi. Asyuti, ya, ada tulisan khusus terkait dengan pembahasan orang yang mengharuskan untuk mendapatkan naungan Allah SWT. Hasa minhu alaihi wasallam ala dhabti hadhihi al-asnaf wa ma'rifatiha jayyidah wa mujahadati nafsi ala tahlinya. Rasulullah SAW menyebutkan 7 kelompok, yakni beliau memerintahkan kita, menganjurkan kita agar menghafal kelompok itu dan agar kita bermujahadah, ya, setelah mengetahui dengan baik, memahami dengan baik, kita bermujahadah, yakni mujahadah dengan nafas, menjihadi diri kita sendiri agar kita berhias dengan hal-hal tadi, yakni 7 sifat tadi yang disebut dalam hadis. Kemudian Nabi SAW menyebutkan yudhilluhumullahu fi zilhi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok yang Allah akan naungi mereka di dalam naungan yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di sini kata Syekh, idafatul dhil ilaihi subhanahu wa ta'ala ja'at mufassirah fi ghaliha hadis anhu sallallahu alaihi wasallam haitsu qala fi haditsin akhar sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ya, hadis ini dikeluarkan atau hadis dalam syarah Mushkilul Athar. Ya. Yang dimaksud dengan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya yang dinisbahkan kepada Allah SWT, naungannya Allah SWT datang yang menjelaskan makna itu di hadis yang lain, di mana Rasulullah bersabda 7 kelompok yang Allah naungi mereka fi zilli arsy. Yang dimaksud naungan di sini adalah naungan arsy Allah SWT di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam As-Sahabi dalam syarah Mushkilul Athar. Ya. Kemudian di sini saya juga menyebutkan waja'at ahadits ukhra, telah datang hadis-hadis yang lain fi dzikri khisalin ukhra mujibah lidzikr. Ada beberapa hal yang mengharuskan seseorang untuk mendapatkan naungan Allah SWT, tidak hanya 7 kelompok ini. Walaysa hadzal hadis hasran laha, dan hadis ini tidak menunjukkan pembatasan 7 kelompok saja. Waqad afrada ba'du ahli ilmi hadhihi al-khisal fi musanafatin khassah jama'u fiha ma ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam min khisalin tujibu lil abdi an yadilahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla dhilluh. Kemudian disebutkan sejumlah ulama, ada sebagian ulama atau ahli ilmi yang mereka membahas secara tersendiri perkara-perkara yang mengharuskan seseorang mendapatkan naungan arsy Allah Ta'ala dalam musannafat secara khusus, yakni karya-karya tulis secara khusus yang mereka menghimpun di dalamnya hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang perkara-perkara yang mengharuskan seorang hamba untuk mendapatkan naungan Allah SWT di hari itu. Dan di dalam hadis ini, beliau SAW memulai dengan al-imamul adil. Pada Nabi SAW hadir khisal as-sab'a bil imam al-adil. Rasulullah memulai dengan imam yang adil. Yang dimaksud dengan imam adil alladzi yaqumu fi ra'iyatihi bil adli wal qist. yakni imam yang ia mengurus rakyatnya dengan keadilan. Wal bu'ti anil ju' wal dzulm, dan jauh dari penyimpangan dan kezaliman. Wa yattaqillaha fima istar'ahu min ra'iyatin fayata'amalu ma'hum bil 'adl. Dan ia bertakwa kepada Allah SWT dalam mengurus rakyatnya, sehingga dia bermuamalah kepada rakyatnya dengan adil. Nah, yang dimaksud dengan adil di sini, ikhwah,
Kata Syekh, iqamatul syar'illahi wa tadbiqu hududillahi wa insaful mazlumi wa ita'i ahli al-huquqi huquqahum. Yang dimaksud dengan adil, yakni menegakkan syariat Allah. Imam yang adil yang dimaksud adalah imam yang menegakkan syariat Allah, yang melaksanakan hudud, yakni hukuman bagi pelaku jinayah, yakni tindak kejahatan yang Allah sudah tentukan di dalam syariatnya. Misalnya orang yang bunuh, ada kisos, mencuri ketika mencapai nisab yang ditentukan oleh syariat, maka potong tangan dan seterusnya. Ini disebut dengan imam yang adil. Kemudian insaful mazlum, bersikap adil kepada orang yang terzalimi. Wa ita'u ahli huquq huquqahum, memberikan kepada orang yang memang berhak diserahkan padanya hak-hak mereka. Ini makna dari adil. Maka siapa yang demikian keadaannya, para pemimpin yang demikian keadaannya, nanti di hari kiamat ia akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan naungan Allah SWT. Dan dalam hadis ini Nabi SAW memulai dengan imam yang adil, li'anna naf'al imam al-adil naf'ul am. Alasannya karena manfaat dari seorang imam yang adil itu manfaatnya umum, yakni menyeluruh kepada seluruh kaum muslimin. Ya. Jadi ketika Allah Ta'ala memberikan taufik kepada seorang pemimpin untuk menegakkan syariat, melaksanakan hudud, ya, maka Allah akan menjadikan dia orang yang mendapatkan naungannya. Dan Rasulullah SAW mendahulukan imam yang adil karena manfaatnya yang menyeluruh kepada rakyat. Selanjutnya Rasulullah SAW menyebutkan kelompok yang kedua, yakni syabun nasya'a bi ibadatillah, seorang pemuda yang ia tumbuh fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dari kecil, ya, nasya'a bidan min sigharihi, dia setelah tumbuh beribadah kepada Allah Taala dimulai dari kecilnya. Dia bersungguh-sungguh beribadah, dia fokus dengan mentaati Allah SWT. Ya. Dikatakan di sini laisat indahu sahwah, dia tidak memiliki sifat kekanak-kanakannya. Kemudian saya di sini menyebutkan ada hadis, akan tetapi hadis ini fi sanadihi maqal, dalam sanadnya ada pembicaraan ulama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Ya'la dalam musnadnya, dan hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah al-dhaifah. Disebutkan dalam hadisnya, ajiba rabbukum li syabin laysat lahu sahwah. Allah heran dengan seorang pemuda yang dia tidak memiliki sifat sahwah, kekanak-kanakan. Nah, di sini saya mengatakan ini adalah perkara yang sangat besar, di mana seorang pemuda dia tumbuh dengan sifat yang demikian. Dia jauh dari sifat kekanak-kanakan. Dia menjaga istiqomah. Ya. Barang siapa yang demikian keadaannya, kata Syekh, wa man kana kadzalika azallahu Allah fi dzil yawma la dzilla illa dzil. Siapa yang demikian keadaannya, maka Allah akan naungi dia pada hari tidak naungan kecuali dengannya. Kemudian di sini Fadilatul Syekh mentarghib, yakni memotivasi kepada aba wal ummahat, yakni pada orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, wal murabbin dan para pendidik, ayashrahu hadzal makna li abnaihim, akan mereka menerangkan makna hadis ini kepada anak-anak mereka. Wa yanbaghi 'ala as-sighar ay ya'u hadzal makna wa yafhamuhu fi sigharihim liyahrisu 'ala an takuna nash'atuhum kadzalik. Ya. Jadi orang tua mengajarkan kepada anaknya tentang keutamaan bagi mereka yang tumbuh dari kecil untuk mentaati Allah SWT. Di antara faedahnya agar ia mendapatkan naungan Allah SWT di hari tidak ada naungan. Dan hendaklah anak-anak difahamkan terkait makna hadis ini, agar mereka berupaya agar dirinya menghiasi dengan sifat atau tumbuh dengan sifat yang disebut dalam hadis
agar mereka mendapatkan naungan Allah SWT, ya, dengan cara mereka untuk menjihadi diri mereka sendiri, mengupayakan dirinya untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah SWT. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin." Sesungguhnya orang-orang yang mereka berjihad, yakni menjihadi dirinya untuk menuntut ilmu, untuk mengamalkan, untuk mengajarkan dan bersabar atau istiqomah di atas agama Allah Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, maka kami pun akan tunjuki padanya jalan-jalan kami, jadi jalan-jalan yang menghantarkan kepada ridha Allah SWT. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu sungguh bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi maksud dengan ihsan, ikhwan, ya, sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad dan yang lainnya, adalah orang-orang yang ikhlas dalam amal dan amalnya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kelompok berikutnya yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang laki-laki. Ketika Rasulullah menyebutkan laki-laki, ya, terkadang maknanya adalah khusus untuk laki-laki, tapi terkadang juga maknanya adalah umum laki-laki dan perempuan. Ketika amaliyah itu memang khusus untuk laki-laki, maka berarti dimaksudkan adalah laki-laki. Ya. Tapi ketika maknanya ini bisa diraih oleh perempuan, ada qarinah demikian, maka mencakup pula padanya wanita. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Innan nisa'u syaqaiqur rijal." An-nisa'u syaqaiqur rijal. Laki-laki perempuan itu adalah saudara sekandung laki-laki. Yang dimaksud Rasulullah adalah mereka sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan pahala dan mereka sama-sama untuk dituntut untuk beribadah kepada Allah SWT. Tapi untuk yang kita baca ini, ikhwah, laki-laki yang hatinya selalu mu'allaq fil masajid, ya, yang selalu terikat kepada masjid, bergantung kepada masjid, ya. Karena kita ketahui dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwasanya sholatnya wanita atau sebaik-baik sholat wanita itu di dalam rumah mereka. Wa qarna fi buyutihinna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Dan wanita diperintahkan untuk tetap di rumahnya. Ya. Termasuk seutama-utama sholat mereka adalah di rumah. Akan tetapi bukan berarti mereka tidak boleh menghadap masjid. Nabi SAW bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Jangan kalian larang para hamba-hamba Allah wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Ketika mereka ingin mengambil faedah untuk mendatangi majelis ilmu, maka tidak boleh dilarang selama mereka